Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati. Ya saya sebut sajalah keluarga besar Perludem gitu ya. Ada yang ketua yang lama, ada Titi gitu ya. Terus ada Ninis, ada yang baru lagi heroik dan semuanya lah. Lengkap, Bang? Lengkap ya pokoknya. Pendiri. Oh ya, ada pendirinya juga, makanya pas lah keluarga besar kira-kira gitu. Yang sama kita hormati juga Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu, semua teman-teman sahabat-sahabat yang tadi ada saya lihat juga ada Ferry Amsari itu di belakang. Harusnya di depan sini ada Mas Hadar juga. Tentu saya pertama mengucapkan selamat ya. Ini ada dua selamatnya. Yang pertama peluncuran buku, yang kedua ada proses regenerasi juga ya kalau nggak salah ya. Hari ini ditandai dengan penyerahan pengurus. Nah, senang yang kedua ini sekaligus menjawab pertanyaan moderator tadi gitu. Saya udah berapa kali diundang teman-teman Perludem di ruangan ini mungkin 3 kali ya. Dan bicara tentang soal penyempurnaan atau revisi sistem pemilu kita udah berapa kali juga saya sampaikan, dan mungkin tidak terlalu banyak hal baru yang nanti bisa saya sampaikan, ada catatan-catatan kecil saja gitu. Tapi saya tetap selalu datang ke sini itu walaupun bicaranya itu saja. Karena justru saya ingin mendapatkan tenaga dan energi baru menjawab pertanyaannya Fadli tadi. Gitu. Karena saya di tempat lingkungan pembentuk undang-undang, ya saya merasa sendiri terus yang teriak-teriak kapan nih dimulai undang pembahasan ini, kira-kira gitu ya. Jadi kalau datang ke sini itu saya merasa banyak teman. Karena semuanya tadi sama pikirannya bahwa kita harus mulai melakukan penyempurnaan sistem pemilu dan undang-undang ini. Jadi forum-forum seperti ini perlu dan semakin banyak semakin bagus untuk mendorong kita semua yang sebagai pembentuk undang-undang ini untuk memulai pembahasan itu. Kenapa? Kalau dari setiap diskusi yang kita hadiri gitu ya, semua mengatakan bahwa kita harus evaluasi sistem pemilu kita, ya baik itu pilpres, pileg maupun pilkada, ya. Dan kita juga berniat untuk menemukan konsep atau sistem yang paling ideal setelah kita melaksanakan sekian kali pemilu di dalam era reformasi. Nah, jadi sebenarnya untuk menemukan konsep atau sistem yang ideal itu, kita tuh perlu waktu, kita tuh perlu energi gitu. Bahkan saya semenjak kemarin dilantik untuk periode yang kedua, saya katakan harusnya dimulai sejak periode DPR atau pemerintah kemarin dimulai. Sehingga kita punya cukup waktu 1,5 tahun atau 2 tahun mendiskusikan soal ini, berdialog, berdialektika, membuka, mendengar semua aspirasi gitu ya. Terus kemudian kita diskusikan, gak ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah tapi sudah berapa bulan ya? 10 bulan ya, 10 bulan belum jalan. Tinggal menurut saya masa waktunya 1 tahun. Karena saya selalu mengatakan, kalau tadi yang disampaikan bahwa nanti ada keinginan sebelum peraturan teknis itu dibuat, PKPU maupun Bawaslu undang-undang harus selesai. Terus kemudian tahapan pemilu juga tidak terganggu gitu ya. Itu deadline-nya memang sampai Juli 2026. Jadi artinya kita cuma punya waktu setahun sebetulnya. Yang setahun ini oke lah, nggak dapat 2 tahun, 1,5 tahun, nggak dapat 1 tahun setengah, ya setahun sih oke lah. Gitu. Tapi ya janganlah di bawah setahun, kalau bisa.
Saya menyampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman saya. Sehingga, nah yang kedua, selain kita nanti bisa menemukan, ini juga menutup ruang supaya Titi, Ninis, nanti Heroik itu nggak sebentar-sebentar ke Mahkamah Konstitusi, gitu loh, ya kan? Kalau dibuka ruangnya seluas-luasnya ke DPR, ke pemerintah gitu, ya udahlah diskusinya sama kita aja, nggak usah ke sana gitu, kira-kira begitu kan? Bahkan saya sambil bercanda nih sama teman-teman, ini kalau lama-kelamaan kita nggak buka pembahasan ini, ya kan? Nanti pas saat dibuka, dan sementara teman-teman ini datang terus ke Mahkamah Konstitusi, pada saat kita membuka pembahasan, nanti kita tinggal masukin aja. Pasal 1 hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, pasal 2 putusan Mahkamah Konstitusi sekian gitu. Jadi tidak ada lagi ya perdebatan konsep-konsep alternatif yang perlu kita diskusikan. Nah, jadi itu kenapa forum ini penting yang saya datang. Oleh karena itu sering-sering lah buat diskusi kayak begini. Dan nanti kapan-kapan kita undang juga di DPR. Nah, soal perbaikannya seperti apa, ya tadi sudah dari segi praktisi penyelenggaraan, baik dari Bawaslu maupun KPU kita sudah mendengarkan banyak tadi. Dan saya kira juga teman-teman Perludem udah buat beberapa hal. Tapi saya ini mau ngulangin aja supaya kita semakin aware gitu ya. Pertama, saya selama ini selalu mengatakan 5 dan 4, 5 yang klasik, 4 yang kontemporer gitu. Tapi saya mau mulai dari sesuatu yang terakhir-terakhir ini banyak dibicarakan. Pertama, basicnya adalah ya, bahwa kita harus sadar betul masalah sistem pemilu, sistem politik, bagian dari kita menempatkan demokrasi sebagai pilihan sistem politik kita, ini memang harus kita update. Nggak boleh kita mengatakan bahwa yang sekarang ini sudah cukup. Faktanya banyak problem. Tadi teknis kita banyak sekali catat problem dari teman-teman KPU dan dari Bawaslu. Belum lagi secara konseptual dan substansial gitu misalnya. Ya, saya sering mengatakan bahwa demokrasi ini kan harus kita tempatkan sebagai instrumen, ya bukan tujuan. Ya, instrumen kita untuk mengantarkan kita pada tujuan berbangsa dan bernegara kita. Jadi harusnya demokrasi ini mengantarkan kita semakin hari semakin dekat pada tujuan negara itu. Nah, pertanyaannya adalah tujuan kita itu kan membangun masyarakat adil, makmur, sejahtera dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah pemilu yang sudah kita laksanakan 6 kali dalam reformasi ini itu semakin mendekatkan kita kepada peningkatan kesejahteraan atau tidak? Apakah sistem pemilu yang sudah kita pilih selama ini semakin membuat masyarakat kita tertib hukum atau tidak misalnya? Atau apakah pemilu yang sudah kita laksanakan dengan sistem proporsional dan segala macam seperti itu, ya, itu sudah membuat kita ini menjadi masyarakat yang semakin berintegritas atau tidak? Termasuk elit-elitnya semakin berintegritas atau tidak? Nah, kalau jawabannya tidak atau belum, berarti punya problem demokrasi kita. Nah, makanya kemudian kita harus cari supaya jawaban-jawaban itu jawabannya tidak semua. Jawabannya iya benar, iya benar, iya benar, iya benar. Nah, oleh karena itu kita harus itu dulu. Pertama kita baru mengatakan bahwa harus diperbaiki. Yang kedua kita tujuannya jelas. Ini tinggal 5 menit. Nah, oleh karena itu satu, saya mulai dari keserentakan saja. Apakah keserentakan yang kita punya sekarang ini itu sudah
bisa memperkuat segala hal tentang pembangunan demokrasi kita. Ini serentak sekarang ada putusan Mahkamah Konstitusi, nanti ke depan mau dibagi antara pemilu nasional dengan pemilu lokal misalnya. Nah, karena ini buru-buru, ya saya mengambil standing position saya saja. Kalau bicara tentang serentakan, menurut saya yang paling ideal itu adalah kalau kita membagi 3, ya, sesuai dengan 3 jenis pemilu yang kita punya. Alasan yang dikemukakan, 1 atau 2 alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin pada saat memutuskan pemisahan pemilu lokal dengan pemilu nasional, itu adalah penguatan lembaga dan kemudian agar dalam proses pemilihan lembaga-lembaga itu isu-isunya tidak tenggelam dengan isu lembaga yang lain. Nah, sebenarnya alasan itu juga sama dengan kenapa kita harus menyamakan pilpres dengan pileg. Fakta di lapangan, saya ikut berapa kali pemilu, kalau pileg sama pilpresnya digabung, pileg itu isunya kalah, tenggelam dengan isu pilpres. Nggak laku sama masyarakat. Kalah dengan isu pilpres. Nah, makanya seharusnya memang lebih bagus kayak 2004 ya. Pileg dulu, baru pilpres. Dan sama juga, ini soal masa berlaku politik. Kan kemarin kita pilpres itu pakai aspirasi politik 5 tahun sebelumnya. Ya harusnya nggak boleh dong, harusnya di situ. Nah, jadi pileg itu duluan, pilpres berikutnya dalam tahun yang sama, dan mungkin pilkada memang sebaiknya 1,5 tahun atau 2 tahun berikut. Kalau kita semua mau fokus terhadap penguatan kelembagaan politik yang ada di Indonesia. 1. Yang kedua, tinggal 3 menit lagi. Yang kedua, soal ya kalau nanti yang lain-lain ya soal sistem pemilunya, ya, kalau saya standing position saya campuran. Ya hampir sama lah sama dengan Prudem, cuman varian campurannya mungkin kan masih banyak yang perlu kita diskusikan. Kemudian yang ketiga, soal penggunaan sistem digital atau elektronik itu penting. Ini teman-teman Bawaslu, terutama KPU tuh jadi korban setiap ini gara-gara soal Sirekap itu. Ribut aja soal Sirekap ya. Kita nggak bisa menghindari tentang pentingnya sistem digital atau elektronisasi itu, tapi kita dalam secara regulasi nggak ada diatur secara rinci. Jadi mereka ini membuat sesuatu yang memang aturannya nggak ada, ya dibuat-buat. Nah dibuat-buat ini karena aturannya nggak ada orang yang protes, nggak bisa dijawab, nggak diprotes. Jadi kisruh. Makanya nanti ke depan undang-undang itu harus bicara tentang soal itu. Ya mau yang e-election tuh mau pilih yang mana? Mau terserah, mau e-recap lagi atau e-counting atau mau e-voting. Nah, itu nanti kita diskusikan. Yang lain tentang soal penegakan hukum pemilu. Saya kira memang ke depan harus lebih strict lagi soal definisi-definisi pelanggaran pemilu itu apa. Kemudian kalau terjadi pelanggaran terhadap pemilu, ya itu harus juga tegas, ya, jangan abu-abu lah. Ya kalau memang ada sanksinya, sanksi diskualifikasi dan seterusnya itu harus juga karena makin lama makin pragmatis nih kita ini. Pemilu itu menjadi sesuatu yang ditunggu ya oleh masyarakat kita. Senang sekali. Jadi saya lihat betul nih, saya datang ke daerah-daerah PSU itu ya. Dinikmati sama masyarakat itu.
PSU itu. Bila perlu kapan PSU lagi Pak katanya. Nah, itu jadi sesuatu yang melelahkan kita pada akhirnya. Ya itu aja lah, udah mau dibuka lembaran waktu habisnya itu. Nanti kita diskusi lagi lah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini penderitaan membawa nikmat. Fair. Jadi saya tahu akan beginikan di forum ini, tapi saya tetap datang. Karena buat saya ya ini perjuangan yang harus tetap kita teruskan gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, ya sebetulnya Bahas Hadar ini udah tahu jawabannya, gitu. Dia pengen supaya saya yang jawab dan kemudian semua orang tahu gitu kan. Jadi kalau bercandanya, saya juga bertanya kepada diri saya, kenapa nggak jalan-jalan ini kira-kira gitu ya. Tapi begini, saya dan beberapa teman-teman nggak berhenti mas. Ya, saya sampai buat forum sendiri. Ini sudah pernah saya undang. Ya nanti Mas Hadar, Ferry segala macam itu saya sekali. Pak Afif itu juga saya undang udah. Jadi saking resahnya saya di sana itu merasa kesepian gitu. Saya buat forum sendiri yang isinya tentang diskusi soal ini. Gitu ya. Nah, mungkin banyak pertimbangan ya secara kolektif sehingga sampai sekarang ini belum dimulai gitu. Yang menurut saya pribadi sebetulnya tidak perlu ada alasan lagi untuk menunda itu gitu ya. Dan apa yang kita khawatirkan tentang pembahasan sebuah undang-undang penyelenggara pemilu, toh juga semuanya kita punya kepentingan dengan itu ya. Partai politik, teman-teman anggota DPR ya, termasuk masyarakat. Nah apalagi kalau kemudian nanti kita memilih sistem yang memang selama ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Misalnya kalau misalnya sepakati sistem campuran, yang sistem campuran itu kan sedikit agak tanda petik rumit ya. Itu kan butuh waktu kita sosialisasi kepada masyarakatnya gitu. Jadi makin lama nanti kita mendiskusikannya, memulainya makin sulit gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi saya tadi udah buka di awal, ya kami pun butuh dukungan dari kawan-kawan semua supaya memang ini kita harus mulai gitu. Kemudian yang kedua, tadi beberapa catatan penting yang saya tangkap dari Saudara Ferry itu, ya ini berkaitan dengan soal peradilan pemilu ya. Saya termasuk orang yang setuju sebetulnya kita harus punya kamar peradilan pemilu sendiri saja. Ya, nggak usahlah kita campur-campur dengan kewibawaan dan kemuliaan Mahkamah Konstitusi. Saya kemarin sudah mulai mendiskusikan tentang soal amandemen pasal 45. Ya salah satunya itu. Ya Mahkamah Konstitusi ini ya kita tempatkan betul-betul sebagai institusi yang mulia yang memang dia tugas utamanya menguji undang-undang dengan konstitusi. Jadi nggak usah lagi dicampur adukan dengan soal mengadili yang tadi kecil-kecil itu. Ya kan kerjaan yang sangat besar sekali, yang sangat mulia sekali itu kemudian dicampur. Nah, akhirnya apa? Kan ada image yang membuat jadi tidak baik terhadap institusi itu. Orang berprasangka buruk terhadap soal proses penyelesaian sengketa pemilu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu dulu sebenarnya ide ini sudah lama, sudah pernah kita buat kamar peradilan sendiri. Gitu. Nah, sehingga kita di situ memang betul-betul bisa fokus bicara tentang soal sengketa pemilu dan seterusnya. Apalagi tadi ya soal, kalau dari Ferry,
Soal seleksi dan soal syarat-syarat calon peserta pemilu tadi, Bang. Soal Ya, nah kalau itu dari Ilham, yang Ferry udah cukup ya itu ya, apalagi ya? Oh, kalau politisi yang jujur ya nilai sendiri aja. Oh ya, saya nggak tahu tuh itu nanti itu di dalam amandemen lagi kan itu mestinya. Kalau selama ini kan pembentuk undang-undang kan di dalam konstitusi kan cuma 2 itu kan. Nah kalau memang dimungkinkan dalam amandemen Undang-Undang 45 ada usul inisiatif dari masyarakat, dari publik, ya kita diskusikan. Tapi untuk yang sekarang menurut saya, apalagi tadi saya setuju Perludem sudah punya, jadi kita diskusikan secara meluas saja. Sehingga nanti pada saatnya pembentuk undang-undang membuka, ya ada sudah konsep yang matang yang juga bisa jadi alternatif gitu. Yang seolah-olah atau seakan-akan menjadi inisiatifnya publik. Kita tempatkan seperti itu saja. Nah, yang berikutnya soal tadi seleksi, saya setuju. Tapi ini tolong jangan diiniin ya. Maksudnya jangan di kita stop rekaman, Bang. Enggak. Jangan ditafsirkan berlebihan dan kemudian di-quote, apalagi di framing. Kemarin pada saat beberapa kali diskusi, ya, ide munculnya kembali bahwa KPU itu ada unsur dari partai politik, ya. Sebetulnya tadi keresahannya sama. Ya, keresahannya sama. Jadi saya bilang gini, itu salah satu ada yang ngusulin jawabannya. Tapi jangan itu dulu yang diinikan gitu loh. Tapi awal cerita kenapa sampai usul itu muncul, itu keresahannya sama dengan disampaikan oleh Pak Ilham tadi. Bahwa kita melihat penyelenggara pemilu ini harus ditingkatkan, ya kan? Kelembagaannya, kapasitasnya, integritasnya. Ya, sehingga kemudian harus dijagalah independensinya. Nah, sampai saya waktu itu pernah ada yang mengatakan, kenapa harus partai politik kayak tahun 2009 berapa tuh yang 99? Karena ya kalau dikunci sesama pemain nggak ada yang bisa main, kira-kira begitu. Nah, tapi itu sekali lagi saya katakan itu salah satu usulan, tapi dengan keresahan yang sama. Nah, jadi saya setuju nanti di dalam undang-undang itu sama juga dengan yang saya sering katakan 9 gitu. 9 isu yang sering katakan bagaimana membuat penyelenggara pemilu itu betul-betul berkualitas. Dengan seleksi yang baik dan seterusnya gitu. Kemudian yang termasuk tahapan-tahapannya, ya setuju saya tuh. Jadi serentak-serentak sajalah, ya dimulainya kapan, berakhirnya kapan, sehingga memang koordinasi teman dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu sama. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Tentu pertama selamat buat Heroik dan kawan-kawan. Yang kedua selamat juga buat Ninis ya, Wadi, ya Irma masih terus lah gitu ya. Saya mengenal Perludem ini ya sekitar 7 tahun lah ya, 7 tahun sejak Titi, Mas Titi juga sempat ketemu dulu beberapa kali diskusi gitu. Ya bisa dikatakan relatif dekat karena berapa kali saya diundang diskusi dan kalau kemudian ada hal-hal yang penting berkaitan dengan soal pemilu dan demokrasi, saya sering tanya-tanya, ngajak diskusi juga ya. Bahkan saya khawatir makin lama makin dekat, 5 tahun lagi saya ikut mencalonkan jadi ketua Perludem. Buat saya kehadiran Perludem di Indonesia, khususnya buat wajah demokrasi Indonesia ini jadi penting ya.
Jadi sama ini saya merasa Perludem ini jadi partner saya di DPR gitu. Dan saya kira teman-teman DPR perlu kehadiran institusi-institusi atau teman-teman seperti yang ada di Perludem ini. Walaupun kadang-kadang kita berbeda pikiran, berbeda gagasan, berbeda konsep, ya memang itu kekayaan kita gitu. Tapi paling tidak buat kami di DPR atau saya lah, apa yang disampaikan oleh teman-teman Perludem itu menjadi pemikir banding, ya, yang bisa mewakili ada kelompok masyarakat tertentu yang memandang dengan perspektif lain tentang demokrasi dan khususnya pemilu. Jadi membuat kita tambah kaya sebenarnya berdasarkan informasi-informasi yang disampaikan itu, sehingga kita juga tidak terbelenggu dengan perspektif sendiri secara institusional di DPR gitu. Nah, dan kita kan kesulitan ya. Tidak banyak juga sebetulnya masyarakat kita yang banyak terlibat mau berdiskusi tentang demokrasi. Ya, rakyat kita di konstituen kita kan kadang-kadang juga nggak merasa dia nggak perlu diskusi tentang demokrasi, ya kan? Di konstituen kita itu yang paling penting kan mereka bisa sekolahkan anaknya, hidup, makan tiap hari bisa. Gitu. Kalau diajak tentang demokrasi kan nggak merasa bukan urusan kami, kira-kira begitu. Nah, jadi kehadiran institusi organisasi seperti Perludem itu mewakili masyarakat yang ada dan bisa diskusi tentang masa depan politik dan demokrasi di Indonesia. Jadi oleh karena itu saya terima kasih buat keluarga besar Perludem yang melahirkan Perludem, ya. Mas Toto, Mas Didi, terus Titi dan teman-teman semua yang meneruskan sekarang ini. Jadi kami berharap Perludem ini tetap terus ada, gitu, dan dijaga konsistensinya, independensinya, terus kemudian ya integritasnya dan konsep-konsep barunya itu. Jadi terima kasih. Nah, nanti kalau Ninis juga terutama 5 tahun ini ya banyak diganggu juga, nanya-nanya gitu. Jadi kalau tadi masih dipersiapkan tempatnya untuk dewan apa, nah, kalau nanti bersedia juga bisa di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Nah, tinggal pilih. Saya kira itu saja. Makasih buat Perludem. Kita terus berharap bisa bekerja sama. Dan mohon maaf kalau sering bercanda. Jadi Prof. Toto, ini saya kalau terakhir-terakhir ini ketemu Titi, ketemu Ninis, pertanyaan pertama saya, pasal mana yang sedang kalian ajukan di Mahkamah Konstitusi? Iya, makanya. Itu kan memotivasi saya juga dan teman-teman untuk bisa cepat. Makasih, selamat sore, selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.